Salam. Salam belum 1000 orang. Shalom. Oh, belum. Masih 100 orang. Kita harus profetik toh. Menyampaikan, memberitakan yang sebanyak mungkin karena ini masa penuaian. Amin. Shalom. Itu dia. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Terima kasih. Silakan duduk Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Saya bersyukur di tempat ini meskipun perdana. Terima kasih Pak untuk kepercayaannya bisa melayani tempat ini. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Betul? Nah, saya memperkenalkan diri supaya saya disayang dengan Bapak Ibu. Nama saya Pendeta Tony Huta Barat. Kalau dari Huta Barat itu bisa di Korea Utara. Betul? Siapa teman-teman Korea Utara? Tadi banyak udah salam ke saya tuh. Ada Boru Huta Barat, ada wah luar biasa. Amin. Istri saya 1, anak saya 3, jangan dibalik. Kalau dibalik Tuhan Yesus bisa murka sama saya. Ini istri saya yang paling cantik dan satu-satunya. Amin. Luar biasa. Saya melayani menggembalakan di sebuah gereja di Bekasi. Ya, namanya GBI Miracle Movement. Kenapa mereka namanya Miracle Movement? Karena saya suka misi. Bergerak. Terus bergerak. Dan saya percaya setiap pergerakan itu menghasilkan sebuah mukjizat. Amin. Puji Tuhan. Saya pagi sore hari ini mau share firman Tuhan. Berbicara tentang identitas. Ya, identitas. Perkenalan saya sudah cukup. Saya juga menambahkan, saya seorang full timer di sebuah rayon di Bekasi. Istri saya juga full timer. Jadi kita benar-benar melayani full sama Tuhan. Tidak ada yang lain. Amin. Baik, bicara identitas. What my identity? Siapa identitas kita? Di sini katakan merupakan refleksi diri atau cerminan diri yang berasal dari keluarga, budaya atau etnis. Ketika saya memperkenalkan diri, nama saya Tony Huta Barat. Identitas saya sudah jelas dapat di situ. Betul apa betul? Apa identitasnya? Orang Batak. Meskipun saya nggak bisa bahasa Batak. Ceritanya dowo Pak. Panjang ceritanya ya. Mama saya Boru Jawa. Ya diangkat Boru Batak Panggabean. Saya lahir Jakarta. Sekolah di Jawa Tengah. Semua di kegiatan di Jawa ya hilang Pak Bataknya Pak. Pejabat saya. Peranakan Jawa Batak. Identitas jelas kan? Orang Batak. Begitu dia ngomong Batak, gak ngerti. Tetapi ketika ditanya silsilah, tahu siapa keturunan saya. Nah, itu harus tahu, ya kan? Kenapa? Itu sebuah identitas yang harus nyata dalam setiap kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin. Ini banyak, sekarang ini masa-masa sekarang ini yang saya perhatikan, sangat banyak sekali anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, bahkan gereja Tuhan, hilang identitasnya. Kok diem? Iya Pak ya? Banyak yang hilang identitasnya. Apalagi masa-masa kampanye nih. Saya coba memperhatikan aja, saya perhatikan, oh satu orang ini kok tiba-tiba minggu pertama kampanye nomor 1 dia ada di situ. Minggu kedua kampanye nomor 2 dia ada di situ juga. Mahadir. Gitu. Ketiga juga ada di situ, keempat ada di situ, kelima ada di situ. Mungkin kalau yang ke-6 minggu ke-6 dia ada juga di situ. Jadi saya bilang, aduh, kayak orang nggak punya identitas. Saya percaya tempat ini semua punya identitas. Amin. Identitas itu penting.
dalam setiap kehidupan kita. Identitas juga merupakan karakter dari setiap kehidupan kita. Amin. Identitas yang Tuhan berikan atas kita, Bapak Ibu Saudara dan saya. Next PowerPoint-nya. Identitas kita di hadapan Tuhan. Ketika zaman Musa, dalam satu malam, jutaan orang bisa keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian yang dijanjikan Tuhan atas Musa. Atas semua orang waktu itu. Tuhan memimpin orang Israel keluar dari Mesir. Identitas yang keluar adalah Keluaran 3 ayat 17 katakan ini. Jadi aku telah berfirman, aku akan menentukan kamu keluar dari sengsara Mesir. Identitas yang pertama Tuhan bilang, engkau dikeluarkan dari perbudakan menjadi masuk dari tanah perjanjian. Amin. Itu identitas. Keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian yang dijanjikan Tuhan, menuju negeri Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Faris, orang Hewi dan orang Yebus, ke suatu negeri yang berlimpah susu dan madu. Identitas pertama dia keluarkan dari Musa. Engkau dikeluarkan dari Mesir menuju tanah yang berlimpah susu dan madu. Eksodus besar-besaran. Betul? Cuman masih ada. Tubuhnya keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madu. Tetapi pola pikirnya masih pola pikir Mesir, pola pikir budak, pola pikir ekonomi. Itu yang belum keluar dari orang-orang Eksodus, orang-orang yang keluar dari Mesir menuju tanah yang berlimpah susu dan madu. Iya apa iya? Halo, amin. Buktinya banyak. Masih suka melawan. Pikirannya apa? Kalau dia nggak ada, saya juga bisa. Musa lagi naik ke atas gunung. Dia menunggu perintah Tuhan. Begitu dapat dia turun. Apa yang terjadi? Membuat patung lembu sembahan. Kenapa? Pola pikirnya masih Mesir. Penyembahan berhalanya masih kuat. Tetapi Tuhan mau kita yang punya identitas sekarang, yang menjadi umat pilihan Allah. Amin. Yang sudah keluar dari Mesir menuju tanah yang berlimpah susu dan madu. Bukan hanya tubuh, jiwa dan roh, tetapi pola pikirnya sudah keluar dari Mesir. Tidak lagi yang namanya ada penyembahan berhala. Tidak lagi ada namanya roh mamon. Yang penting aku banyak duit. Semuanya ukurannya duit, ekonomi, kekayaan. Saya percaya tempat ini gak ada. Amin. Karena kita sudah punya identitas yang jelas. Yang pertama, engkau dikeluarkan dari Mesir menuju tanah yang berlimpah susu dan madu. Amin. Yang kedua, Satu Petrus 2 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu
memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Yang kedua dikatakan, kamulah bangsa yang terpilih. Amin. Imamat yang rajani. Bangsa yang kudus. Umat kepunyaan Allah sendiri. Wow. I am the chosen. Aku pilihan. Aku dipilih. Dikeluarkan dari kegelapan menuju terang yang ajaib. Menjadi bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Kita harus berbeda. Imamat yang rajani. Kalau tadi saya mengaku orang Batak, ketemu sama orang Batak sama-sama raja kan? Betul Pak Gembala? Raja ketemu raja. Ketika kita menjadi raja, kita anak-anak raja nih. Bukan karena kesukuannya ya. Saya anak raja kenapa? Dia raja segala raja. Amin. Sikap kita sebagai anak raja enggak? Halo. Sering sikap kita tidak mensikapi, tidak mencerminkan bahwa kita anak raja. Betul betul. Sering sikut sana. Ketika kita anak raja, imamat yang rajani, karaktermu, kehidupanmu, gaya hidupmu adalah seorang raja. Amin. Ketika seorang raja engkau hidup adil, penuh dengan kasih, mencontohi kehidupan Yesus Kristus sebagai raja di atas segala raja. Saya pernah melihat dan saya juga malu. Ya. Di atas mimbar penuh kasih, penuh kasih. Engkau harus saling mengasihi, saling mengasihi. Begitu turun keluar, tukang parkirin, minta uang parkirnya. Oh enggak ada. Anak raja bukan tuh? Halo? Ya? Ya berikan Pak. Berikan kalau mau uangnya besar semua berikan. Anak raja kok. Masa takut miskin sih? Enggak kan? Selalu ada, selalu baru, selalu ada dan selalu baru. Anak raja. Apalagi dipilih, umat pilihan. Ya kan? Untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Ketika kita memberikan gak seberapa, mungkin 10.000. Kalau emang ada uang kecil, uang gede, kasih sih besar-besarnya. Pasti dia heran. Gila di bapak ini, ngasih uang parkir kerja 100.000. Begitu morgen, Pak, gak ada kembali, udah ada buat kamu. Wah, saya percaya besok datang lagi, begitu datang tahu mobilnya, Pak parkirnya di sini Pak, VIP Pak. Enggak parkir, enggak Pak, Bapak di VIP Pak. Kenapa? Anak raja. Amin. Karakter kerajaan itu harus ada dalam setiap Bapak Ibu Saudara dan saya. Itu identitas. Amin. Bukan saya tidak pernah melanggar, saya juga pernah melanggar. Lagi bawa mobil, anak saya sebelah laki-laki, anak kedua nomor 2, lampu merah tanggung juga, saya lewat. Marah. Katanya anak raja. Lampu merah papa lewatin gitu. Ya ampun. Itulah raja ketemu raja. Saling memperingatkan. Amin. Saya bersyukur punya anak-anak seperti itu. Saya berterima kasih.
Amin. Identitas kedua kita apa namanya? Bangsa yang terpilih, umat kepunyaan Allah sendiri, imamat yang rajani. Kita beda, harus tampil beda. Kan firman dengan jelas, Roma 12, janganlah engkau serupa dengan dunia ini. Betul? Kenapa? Kita harus berbeda dari mereka yang di luar sana. Lingkungan saya, tempat tinggal saya, pertama pindah, di sebelah kanan kiri saya adalah Haji, dia mantan Sekjen FPI Kota Bekasi. Sebelah kanan saya, yang janggutnya panjang, kakinya kalau pakai celana cangkring, di tengah-tengah rumah pendeta. Dikelilingnya ya kaum muslim yang kuat. Tapi saya bersyukur. Saya di situ punya pohon jambu merah. Ya, ketika yang ninggalin yang dulu orang lama nggak pernah berbuah. Ketika saya tinggalin berbuah banyak. Tiba-tiba istrinya Pak Haji, Pak Tony, itu kok bisa berbuah ya jadi banyak ya? Dulu nggak pernah berbuah loh, ya kan? Diapain Pak? Saya bilang saya ajak ngobrol Bu. Ah, yang benar ajak ngobrol. Iya saya ajak ngobrol. Berbuah ya, gitu kan? Saya ajak ngobrol gitu kan. Padahal mah enggak gitu kan. Saya siramin pupuk, saya kasih garam, saya kasih mecin gitu kan. Akhirnya berbuah. Akhirnya banyak lah. Kalau mau minta kita lagi pergi dua-dua. Pak Tony aku mau minta gimana caranya? Udah Bu, saya udah siapin sengketannya, pintu nggak kunci, Bapak Ibu ambil aja sesuka-sukanya. Amin. Beda. Ada kan yang mau kunci rapat-rapat, nggak boleh orang naik, nggak boleh orang ambil. Umumnya kan gitu. Saya buka, silakan. Ketika mereka berhari raya, kita berusaha untuk bisa jadi berkat. Meskipun tiba-tiba nggak ada, ya Tuhan berdoa ya Tuhan, saya mau jadi berkat Tuhan gimana? Ya ada aja burung gagak kirim. Ya sudah kita bikinlah kue, kita beli kue, bikin parcel, kirimin dari ujung ke ujung tetangga. Kebetulan yang tinggal yang lama juga sama orang Kristen. Ada yang tanya, Pak, kok Bapak beda sih Pak? Yang dulu kok gak begitu, kok Bapak bisa bagi-bagi begini? Ya beda lah Pak, anak raja. Amin. Anak raja harus beda. Anak raja boleh pelit gak? Asik, gak boleh ya? Nah, kalau gak boleh, berani mengembalikan apa yang miliknya Tuhan dong. Amin. Gak ada pesan sponsor dari Pak Gembala lu. Nggak tahu kok tiba-tiba mengarah ke situ gitu kan. Ketika kita membuktikan bahwa kita anak raja, kehidupan kita pasti taat dengan rajanya. Apa yang raja perintahkan dia akan lakukan. Apa yang raja minta dia akan berikan semuanya. Amin. Identitas kita jelas. Yang pertama adalah engkau dipanggil keluar. Yang kedua, engkau anak raja dipilih. You the chosen, engkau dipilih dari dunia sebelum dijadikan. Engkau ditetapkan di tempat ini, saya ditempatkan di Kota Bekasi, bagaimana saya menjadi berkat di atas Kota Bekasi. Kebetulan di Kota Bekasi, kegerakan doa, Pak Tony. Jadi mau tidak mau, kegerakan doa, ayo Pak Tony. Ya gerakannya mobilisasi pasukan-pasukan doa. Naik menara doa, ikut event-event doa. Kenapa? Raja. Amin. Ketika kita raja, anak raja, ketika menghadapi sesuatu, perlu panik gak? Enggak. Gak perlu panik. Apalagi
berita-berita yang, wah ekonomi Indonesia begini, begitu, begini, begitu. Saya mendengar begitu, ya bolehlah. Ini masa penuaian. Amin. Saya percaya di luar sana banyak menanti-nantikan. Karena firman dengan jelas Roma 8. Sungguh seluruh makhluk menanti-nantikan anak Allah dinyatakan kemuliaannya. Siapa anak-anak Allah? Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Bagaimana menyatakan kemuliaannya ketika mereka meminta makan, mereka tidak ada, kita beri. Bukan lagi zamannya gereja sebelah gak bisa ngapa-ngapain, kurang doa sih. Dulu ada pendoa sahabat ngomong, saya gak bisa makan karena gak ada uang. Wah, kurang doa. Lapar bukan jawabannya, kurang doa, kasih makan. Amin. Ketika kasih makan dia akan melihat, oh bapak ini, oh gereja ini. Dia akan ikut. Apalagi kita mulai berdoa buat dia. Kasih makan, boleh gak saya berdoa? Boleh Pak. Oh doain aja, berkati. Apalagi sakit-sakitnya apa? Saya kanker apa? Kantong kering, kasih duit. Amin. Saya punya jemaat 2 tahun yang lalu dia kena cancer stadium 4+. Hitungan cara dokter selesai. Tapi saya motivasi. Hati yang gembira adalah obat. Dia lakukan itu. Pokoknya happy. Maaf kata deh kayak orang gini. Ketawa-ketawa aja, kita ngobrol ketawa-ketawa. Gak mikirin sakitnya gitu loh. Yang bikin saya buat hati saya tuh deg-deg plus, orang Jawa bilang. Dia baru kemo. Hari Minggu pagi jam 5 sampai jam 6 kemo selesai. Dia minta dokternya, saya pulang. Gak boleh Pak, saya pulang. Ya tanda tangan, pulang. Jam 10 pagi ada di gereja. Saya bilang, ngapain lu pulang? Pak, mau perjamuan Pak. Saya percaya ketika saya perjamuan, perjanjian darah Kristus dan tubuh Kristus itu menyembuhkan salah. Bilang, yes. Imannya itu kuat. Dan sembuh sampai sekarang. Amin. Dari orangnya, dia tahu dia punya identitas. Aku dipilih. Amin. Dipilih menjadi imamat yang rajani. Jadi ketika saya dipilih, Bapak Ibu Saudara dipilih, ayo, bahwa Bapak Ibu adalah anak-anak raja. Anak-anak raja bersikap sebagai raja. Amin. Yang ketiga, identitas kita di hadapan Tuhan. 1 Yohanes 4 ayat 4. Garis bawah ini, kalau bawa Alkitabnya atau Alkitabnya ini, saya suka sekali ini. Kamu berasal dari Allah. Amin. Siapa yang berasal dari Allah? Wow, dahsyat. Jelas. Kamu berasal dari Allah, roh yang ada pada dalam kamu lebih besar daripada roh yang di dunia ini. Ketika Bapak Ibu Saudara dan saya adalah umat pilihan dan menjadi berasal dari Allah, engkau punya roh yang besar atas roh yang ada di dunia ini. Amin. Aminnya mulai kendor. Amin. Enggak boleh takut. Kunci pertama takut kok. Membuktikan kamu punya roh yang besar adalah sebuah ketakutan. Takut miskin. Anak raja kan? Wah gak ada uang kecil. Yang gede kasih. Wah kegedean. Takut miskin udah kalau begitu. Gak usah takut miskin. Yang sering terjadi. Saya percaya tempat ini gak ada. Takut sama setan.
serem. Takut sama setan. Katanya rohnya lebih besar di dunia ini. Harusnya setan yang takut. Kenapa saya punya pelajaran ini? Karena saya seorang pendoa syafaat, kadang-kadang sering buat pemetaan, doa-doa keliling. Yang dihadapi memang seperti itu. Awalnya, wah ngeri-ngeri sedap. Tapi ketika saya mengerti, oh roh saya lebih besar. Nggak bisa. Jangan coba main-main. Amin. Kadang ada tuh pelepasan sampai uratnya keluar, uratnya keluar gitu kan. Setannya nggak keluar, putus asa kali dia. Kalau lo nggak keluar setan, gue yang keluar. Nah repot dah. Makanya. Tapi kita punya roh yang besar. Harusnya jangan kita sampai ngotot-ngotot dalam nama Yesus. Dia cium aroma kita aja, namanya kenapa? Orang kerajaan kok. Identitas kita jelas kalau kita orang kerajaan. Setan mau datang, kita datang ke tempat wilayah manapun, setan harus menyingkir. Jangan kita yang disingkirin. Amin. Saya pernah punya cerita, saya ada pelayanan di Sumba Timur, Waingapu. Itu tempat pemujaan roh-roh kegelapan. Saya bikin sebuah seminar. Ketika bikin sebuah seminar, wah di belakang tuh semua peserta seminar itu sambil merapu. Baca mantra, makan kayak inang apa? Ya pinang. Wah, saya rasakan roh saya ini berbeda nih. Udah saya sama teman, ayo kita ke belakang. Udah di belakang aja. Saya berdoa, nggak bisa doa banyak-banyak ya bahasa roh, gitu kan. Lama-lama satu nyingkir. Masuk sesi saya, sesi pelepasan. Saya tantang semuanya. Maju, minta dilepasin. Kita cuma doa tumpang tangan, pak jatuh selesai. Saya tantang terakhir. Mau dibaptis? Mau. Hari itu juga kita baptis. Ketika saya baptis, cari sungai. Pak, di sini sungainya bagus, Pak. Tempatnya dalam, enak, bening. Oke. Kita selesai baptis semuanya. Naik semua sudah selesai, tiba-tiba yang jaga ngomong, Pak, puji Tuhan ya. Kenapa, Pak? Tempat Bapak waktu ngebaptis itu, tempat itu banyak buaya. Saya bilang, kenapa gak ngomong dari awal? Kalau Bapak saya ngomong dari awal, Bapak takut katanya. Dia bilang, aduh. Tapi saya gak kejadian apa-apa. Di situ Tuhan kasih pesan, yes. Engkau anak raja. Siapapun gak berhak. Gak berani. Amin. Amin. Ketika Esther menghadap Raja Ahasuerus. Kisah Esther ya. Yang belum waktunya dia menghadap secara tata hukumnya dia harus mati. Tetapi kenapa Raja Ahasuerus enggak kasih dia mati? Malah mengulurkan tongkatnya, tanda perkenanan. Amin. Saya percaya ketika Esther masuk dia buka, dia mencium aroma dari tubuh Esther. Yang aromanya seleranya dia. Seleranya raja. Bapak Ibu juga saudara dan saya. Ketika Bapak Ibu kehidupanmu dalam doa. Pujian penyembahan. Baca firman. Doa muji nyembah baca firman. Doa muji nyembah baca firman. Aroma tubuhmu udah aroma kingdom. Aroma kerajaan. Ketika dilepaskan, diutus, pergi menjadikan semua bangsa, dimanapun setan harus menyingkir. Amin.
Saya punya cerita gini. Daripada di blender sama Pak Tony, lebih baik menyingkir. Amin. Kenapa di blender? Kalau pendoa, kalau doakan, aku hancurkan, aku patahkan, aku ikat gitu kan. Ini sama juga di blender. Tapi kalau kita orang, Rohku lebih besar atas roh yang ada dunia ini. Setan akan menyingkir ketika mencium Bapak Ibu Saudara dan saya. Kenapa? Aromanya anak-anak kerajaan. Amin. Siapa pendoa syafaat? Oh, belum ada. Ayo kita bentuk sama-sama. Kita bikin pendoa sini. Bikin terobosan. Amin. Banyak doa, muji nyembah Tuhan. Dan saya percaya kursi-kursi kosong mulai gak ada. Mulai terisi. Kenapa? Ada atmosfer kerajaan di tempat ini. Yang akan mengubah orang mencium. Ada apa ya? Baunya apa ya? Saya begitu masuk aja bau roti itu yang enak nih, bau roti di mana ya? Iya dong. Apalagi aroma kerajaan ada tempat ini. Itu menjadi membawa atmosfer yang keluar itu dampaknya berbeda. Amin. Karena ada roh Allah tempat ini. Amin. Next. Yang terakhir. Kalau terakhir itu paling suka. Saya kepingin tadi jam 7 sih. Udah kan. Yang ketiga dan terakhir, identitas yang Tuhan berikan adalah next PowerPoint. Ya sudah, terima kasih Bu. Warga kerajaan Allah. Filipi 3:20, karena kewargaan kita adalah dalam surga dan dari situ juga kita akan menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Warga kita adalah kewargaan dalam surga. Itu identitas. Jangan lagi kita pernah takut. Kita percaya Yesus, percaya. Ketika menghadapi sebuah kematian, gak ada yang berani. Saya pernah di ibadah kematian. Bapak Ibu semua percaya di tempat ini, percaya Yesus, percaya. Engkau mati masuk surga, percaya, amin. Ayo, siapa yang mau mati duluan? Gak ada yang mau. Kenapa gak mau? Masih tanya-tanya. Surga gak? Neraka gak ya? Surga gak? Neraka gak ya? Firman Tuhan dengan jelas. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Ketika kau percaya, Dia menyediakan tempat bagimu. Aku pergi ke situ menyediakan tempat bagimu. Yohanes 14. Amin. Jadi kalau dibilang dipanggil, segera dipanggil. Gak usah takut. Kalau saya dipanggil, siap. Kenapa? Tuhan Yesus panggil Bapak Ibu Saudara dan saya cuma 3 kali. Amin. Panggilan pertama ada sebuah pertobatan. Engkau bertobat dari kehidupanmu yang sia-sia, yang jahat. Meresponi panggilan itu. Engkau bertobat, lahir baru. Selesai panggilan pertama. Menolak pun boleh. Hak pribadi kok. Tapi ketika panggilan pertama belum selesai, belum tentu panggilan kedua itu dipanggil. Panggilan pertama selesai, bertobat, lahir baru, engkau dipanggil panggilan kedua. Itu panggilan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Menjadi pendoa syafaat, menjadi usher, kolektan, penerima tamu. Itu panggilan kedua. Mau respon enggak? Harus. Enggak juga enggak apa-apa, hak pilih kok, prerogatif. Tetapi ketika Bapak Ibu pilih, ambil panggilan pertama dan panggilan kedua dan melayani. Ketika panggilan ketiga siap enggak? Halo, panggilan ketiga apa sih? Pulang. Kita sudah siap. Kenapa? Pertobatan sudah. Melayani pekerjaan Tuhan, yes. Kita Tuhan panggil, aku siap Tuhan.
Amin. Kenapa? Jelas. Aku keluarga kerajaan sorga. Jadi nggak mungkin ke sana, ke sini. Enggak. Ada orang luar sana, udah bikin dosa yang banyak aja, bikin dosa yang banyak. Ketika ketemu malaikat, malaikatnya marah karena dosa kita terlalu banyak. Kesal dia mau dia tendang sekenceng-kencengnya. Masuk neraka, ternyata saking kenceng lewat ke surga. Ada lagi ngomong, saya punya orang dalam. Keren, masuk surga punya orang dalam. Kalau saya sudah pasti punya orang dalam. Jaminannya Yesus ada kok. Udah bertobat belum? Udah melayani belum? Itu kan, orang dalamnya pasti, oh iya nih dah. Orang dalam ngelihat. Oh iya ini sudah bertobat, sudah lahir baru, sudah melayani. Udah, langsung. Amin. Kalau belum bertobat, apalagi mau melayani. Dipanggil langsung panggilan ketiga. Bapak Ibu tebak sini lah tempatnya di mana. Amin. Tetapi ketika kita yang punya identitas. Amin. Ketika kita yang punya identitas. Ya, yang dipilih sebelum dijadikan. Menjadi imamat yang rajani. Warga kita adalah warga kerajaan sorga. Engkau yang dipanggil keluar dari kegelapan menuju terang yang ajaib. Itu identitas kita. Amin. Ketika identitas itu ada dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara, akan melahirkan yang namanya integritas. Ya. Integritas adalah menurut Kamus Bahasa Indonesia, dalam bahasa singkat KBBI, pengertian integritas dalam mutu, sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Yang namanya nipu, korupsi, udah akan gak lagi. Kenapa? Malu dengan identitasmu. Katanya anak raja. Katanya rohmu lebih besar. Kenapa disodok-sodok, didorong-dorong begini? Udah tanda tangan dapat sekian M. Gak menjadikan sebuah, melahirkan namanya integritas. Amin. Amin. Bisa ada imam musik ke depan.